guys, balik lagi di channel kebanggaan mertua kalian dari Idul Adha itu. Di sesi kali ini kita bakalan bincang-bincang hangat lebih spesifik lagi sama Mas Ija. Video sebelumnya kan kita udah buat ini aja. Tadi udah tahu kan gimana bangun tendanya ya kan. Sekarang kita lebih pengen mendetail lagi nih. Terutama soal ultra light hiking nih yang lagi rutin. Gue pengen tahu nih kan, teman-teman juga pengen tahu lebih dalam lagi seperti apa ya, nah, lebih seperti apa gitu. Penjelasan sendiri kan kita belum tahu ya, kita cuma nonton paling di YouTube, video-video orang lain. Nah sekarang berhubung lo ada di sini, yang ibaratnya hobi, bisa dibilang hobi lah. Nah kita pengen tahu nih, terutama ultra light hiking kapan sih? Yang lebih detailnya. Jangan menjawab nih ya. Iya saya izinin Tang. Perihal ultra light hiking itu sebenarnya sih perihal konsep ya. Perihal konsep gimana ya? Orang bebas gitu memilih. Dalam dunia pendakian itu kan ada yang namanya bushcraft, ultra light hiking, konvensional hiking, ada yang ya hikers jauh, jalan jauh segala macem, trail running khususnya emang bergelutnya di gunung gitu ya. Nah salah satunya ya gue udah nyobain gitu beberapa genre, atau gue bisa dibilang genre ya mungkin ya. Genre alirannya beda ya. Genre. Gue sering kalau ngeliat genre tuh banyak kok gitu. Apa tuh? Pilihannya sampai 10 gitu kalau genre itu. Koplo. Beda genre lagu coba. Genrenya film. Nah, lanjut ya. Maksudnya ultra light hiking itu ya kenapa gue pilih di sini ya karena ya emang mungkin bukan karena gue nggak mau mempelajari lagi, cuman lebih ke apa ya? Lebih ke mungkin udah kepentok sama kesibukan dan fase gue untuk menggeluti sebuah genre pendakian itu ya ultra light hiking. Nah selebihnya ya perihal konsep-konsep yang ada di dalam ultra light hiking ya itu semua pedomannya itu kalau misalkan kalian malas baca dengan Inggris dan harus translate dulu kan karena emang kiblatnya itu setahu gue tuh ya ultra light hiking itu dari Amerika salah. Jadi dimana ada sebuah perjalanan jauh selama 6 bulan full ada menjumpai kota lah. Itu dia menggunakan manajemen makanan, manajemen logistik itu ya itu ultra light hiking gitu. Dengan cara konsepannya seperti itu dia bisa jalan jauh dengan nyaman, dengan ya dia bisa menikmati alam segala macam gitu. Ya di Indonesia ada pun grupnya ya. Indonesian Ultra Light Hiking, coba cari aja di Facebook, kalian bisa belajar dari situ ya. Banyak belajar, gue juga belajar dari situ ya dari 2017-2018 mungkin. Berarti lu ini sekarang kayak tergabung di salah satu forum lah ya? Ya berawalnya itu dari Kaskus, sebenarnya sih dari Kaskus. Ya yang keduanya ya pindah gitu dari Kaskus pindah ke Facebook gitu. Di situ sih. Lebih ke situ. Jadi lu sama teman-teman lu atau lu sama teman lu ini membangun suatu forum atau ada suatu forum yang ini buat nyalurin hobi lu nih? Enggak, sebenarnya ini tuh ada ibaratnya petinggi sepuh lah ya, sesepuhnya yang udah bermain ultra light hiking itu dari 2010-2013 pelajarannya itu ada beberapa, ibaratkan beberapa suhu-suhunya lah gitu ya. Cuman kehitung jari gitu dari setiap kota ataupun segala macem gitu ya. Ya sisanya pengembangannya itu lewat forum ataupun segala macam gitu. Ya gue belajar gitu. Yang dari anggota membernya cuma kisaran ya 70-80 orang, sekarang sampai alhamdulillah ya sampai 23.000 mungkin 20.000-an ya. Sekarang udah jadi transisi dari anak-anak konvensional hiking. Bukan bermaksud kita membedakan atau gimana genre ya, cuman ini sebuah pilihan konsep gitu. Ketika emang kalian bukan diartikan gak suka, emang titik nyamannya kalian belum nemu di titik ini, di genre ini ya mungkin kalian bisa berubah ke genre yang lain. Terus gue mau nanya nih, lo di genre yang ultra hiking itu kira-kira udah menurutnya udah berapa lama ya? Dari awal sampai yang tadinya lo biasa aja sampai gue bener-bener dari nol ya, nggak tahu apa-apa gitu. Dari gunung pun gue belajar dari konvensional, cuman gue sebentar gitu. Ketika gue emang dunia kampus, gue baca-baca kan gue masih bergelut namanya jual beli barang outdoor lah, gue masih bergelut
keuangan gue dari situ kurang lebihnya gitu. Ya ada dari Facebook gue belajar nemu komunitas itu 2017 dari awal kuliah, mungkin 2017 deh. 2017 2018 gue sendiri tuh bener-bener gak ada teman kuliah gue yang ibaratkan gue pun gak ikut kayak Mapala, Sispala pun gue nggak ikut, terus lingkup gue pun bukan lingkup orang-orang yang suka naik gunung gitu, cuman kayak seru nih belajar kayak gini. 2017, 2018 gue mulai memberanikan diri buat ikut serta sama suhu itu ya. Dulu itu di Bogor, Ciputri gue ketemu itu under 30 orang, 30 orangan itu Ciputri Bogor, itu sama suhu itu 2018 awal itu 30 orangan. Sekarang kalau misalkan datang, wah 200 orang, 500 orang. Sekarang ya, itu dari dikit sih gitu. Itu ada event-event rutinnya gitu? Atau ada dadak event aja nih, kita mau kesini nih? Dadak. Cuman ya dulu kan namanya kayak kemah ceria, kemcer gitu kan, kemcer kita ngobrol sampai malam sambil gurau sambil belajar kan alat ini kegunaan apa ya, rekreasi sambil belajar sih, seru aja gitu. Perihal konsep ultra itu sih lebih ke situ sih. 2018 lah kita bisa burutin ya gitu maksud gue. Kalau menurut lu tuh kelebihannya ultralight hiking ini apa sih dibanding yang konvensional ibaratnya umumnya? Sebenarnya kalau misalkan kita bilang kenyamanan atau gimana pun juga ya itu beda-beda ya. Setiap orang beda-beda. Kalau menurut gue ya nyamannya gue di ultralight hiking yang pertama tuh gue ngerasa gue lebih bisa menikmati perjalanan dengan cara dengan ringannya itu di pundak gue gitu ya. Bukan cuma ringan, cuman secara konsep gue bisa belajar merangkap gitu ya. Bahkan dari alat-alatnya, alat-alatnya seru nih kayak gini-gini. Gue bisa yang tadinya gue cuma beli tenda, gue punya uang beli tenda, gue pakai tenda rusak udah. Tapi sekarang gue punya uang, gue pengen beli tenda, gue punya tenda, gue harus tahu nih material tendanya. Jadi di situ di komunitas itu kayak belajar dari material tendanya segala macam, apa yang gue beli harus gue tahu dulu gitu ya. Seperti itu kelebihannya ya, enteng, ada yang namanya sistem perpatokan sebagai base weight. Jadi base weight itu di mana kita itu bawa alat ya, logistik itu peralatan di luar logistik makanan dan logistik bahan bakar itu dihitung base weight. Jadi base weight standarisasi nasional Indonesia SNI gitu. SNI dalam satu forum ultralight Indonesian Ultralight Backpacking kalau nggak salah terakhir gue baca grupnya itu 3-4 kilo kalau nggak salah ya. Itu di dalam tas, di tas pun udah ditimbang semuanya. Ditimbang sampai berapa di luar bahan bakar ya, kayak misalkan bahan bakarnya kayak misalkan spiritus, gas segala macam ya. Itu di luar itu gitu. Kecuali spiritusnya kan kita pakai tempat tuh, ataupun gasnya, kaleng gasnya itu tetap dihitung, tapi isi gasnya itu nggak dihitung. Dan makanan dihitung. Air, misalkan dalam airnya itu air kan pakai tempat botol. Botolnya itu dihitung misalkan 3 gram, tapi airnya nggak dihitung. Itu dalam sedetail itu ya berarti biar. Jadi benar-benar terperinci lah. Ya efeknya gue ngerasain gitu, jadi tahu lebih tahu batasan diri sendiri, apalagi gunain kayak tendanya solo kayak misalkan buat sendiri gitu ya. Ketika kita kedinginan dalam tenda kita harus ngapain, antisipasinya kita harus belajar seperti apa. Lebih ke situ sih gue. Banyak banget pembelajaran ketika emang menurut gue bukan ketika kita naik gunung sendiri ataupun ngekemah sendiri gitu, kayak misal kita lebih banyak belajar buat nyesain masalah sendiri dengan cara ya pola pikir cepat segala macam. Jadi lu itu dituntut buat survival ya benar ya. Dalam keadaan terdesak pun lu udah tahu gitu harus ngapain. Harus belajar juga sih makalahnya gitu. Lebih ke situ. Kira-kira kedepannya lu mau ada event lagi nggak? Kalau perihal event gue kurang tahu juga ya. Soalnya gue lagi bener-bener sibuk ngurusin kuliah. Gue juga jarang mantau gitu ya, perkembangan forum segala macam. Ya paling dari kabar-kabar angin aja atau ajakan segala macam. Kalau misalkan emang menurut gue worth it tempatnya deket ya datengin, ataupun daerah Bogor insya Allah gue dateng sih buat belajar lagi, berkembangin ilmu lagi sih. Itu bener, perkembangan ilmu kan soalnya teknologi, terus penemuan alat yang nanti tendanya bentuknya seperti apa kan pasti ada suatu perkembangan di dunia itu dan dunia outdoor khususnya gitu sih. Yang pasti sih lebih perkembangan yang ya ibaratnya kasarannya lebih diulik lagi, lebih ada inovasi, lebih manfaat ya. Iya bener banget sih gue juga seru aja gitu, kayak misalkan pola makannya, cara makannya lu itu
lu tuh harus tahu gitu, lu tuh butuh air itu ketika lu hiking dalam kondisi olahraga lah. Hiking masuk olahraga ya, lu butuh minumnya cairan lu itu biar lu nggak sampai titik dehidrasi itu berapa liter. Itu ada perhitungannya juga. Ketika emang lu dalam kondisi lapar lu harus makan apa, ketika lu dalam kondisi di jalan lagi kondisi hiking lu harus makan apa buat ngeganjal perut segala. Ya menurut gua sih lebih variasi lagi sih, bukannya ribet ya. Jadi kan ribet itu berlaku buat orang yang ketika lapar tapi nggak mau nyari makan. Tapi ketika buat orang yang lapar tapi mau nyari makan, apa itu sebuah jadi ribet? Kan enggak kan? Iya, menurut gue gitu. Variatif aja sih menurut gue sih, lebih ke situ sih. Iya, balik lagi ke diri sendiri. Kan Ija ya, kan lo kan jatuhnya ini solo hiking kan ya? Iya. Menurut lo kan kalau orang yang kelebihan berat kayak gue nih, apa solo hiking kayak lo tuh bisa nggak sih diterapinnya gitu? Apa harus ada cara khusus atau enggak sih gitu sih? Jadi gini. Gue sih penasaran, soalnya kan gue belum pernah tuh yang namanya backpacker atau hiking, gue belum pernah sih gitu. Makanya kan kalau tahu dari lo, siapa tahu gue nanti ada agak tertarik lah untuk belajar atau enggak. Sebenarnya dikatakan solo itu, kenapa gue bilang masih solo itu karena semua manajemen logistik, manajemen konsumsi segala macam lu bawa sendiri, dikatakan solo seperti itu. Tapi rata-rata anak-anak ultra hiking itu mendakinya itu solo berjamaah. Solo berjamaah itu jadi lu bawa tenda sendiri, bawa kompor sendiri, bawa air sendiri, apapun buat diri lu itu sendiri. Tapi ketika perjalanan bareng-bareng, ngerti nggak? Lu bertanggung jawab atas diri lu sendiri, tapi naiknya bareng-bareng. Nah rata-rata itu namanya solo berjamaah. Kalaupun jadi ketika lu pengen naik gunung sendiri, ya lu udah siap aja karena emang mental lu udah solo, tapi ada banyak barengannya gitu. Fine aja sih, banyak senior-senior yang udah umurnya dikatakan 30 ke atas gitu, yang udah bawa anak bahkan gitu ya, bawa anak yang badannya udah pada melar segala macam, udah masih aman-aman aja sih gitu. Itu sih lebih ke niat buat belajar atau ngulik lagi atau enggak, lebih ke situ sih. Ya karena emang sekarang tadi balik lagi, gua kayak gini pun ya gue tinggal bukan menikmati, gue lagi belum fase dimana gue pengen belajar kembali gitu. Baik kan? Menarik ya. Iya sih. Iya. Terakhir nih, ini intermezzo aja ya. Iya. Momen terkampret lu selama kegiatan ini apa sih? Ada nggak sih? Ada sih, momen yang bikin mana nggak sih? terlupakan. Momen terkampret lah ibaratnya. Kayaknya hari ini hari sial banget nih bagi Paling gue. lucu nih, apes banget sih gua. Apes banget. Iya, Apes banget Iya. tuh gua ketika di Cermai dikira gue itu bukan jalur air, ternyata itu jalur air dan itu kondisi badai hujan gede. Ya gue tidur di atas air. Tidur pakai jas hujan sih. Gua bisa udah ngebayanginnya, gue udah lucu banget pelakon. Gue tidur di atas air pakai jas hujan sih, lebih ke situ sih. Gua udah ngebayanginnya tuh zongnya Lebih- gimana itu. Lebih ke situ sih gua. Aduh. Epic banget sih dikira gue itu gue di Pengasinan, pas Pengasinan Laut Tinggarjati. Wah, aman nih di pikiran gue, tanah juga datar kan, di pikiran gue aman. Gue bilang, ini bukan jalur air gini. Kalau air pasti arahnya ke bawah ke sini kan, arah ke bawah lah ya gitu. Pas hujan gede jam 5 anjir, kabut. Hujan gede banget, enggak ada segala macem. Ya udah di pikiran gue kayak anjir, kok makin lama kok air ngalir di punggung gua, di pikiran gua. Kasur air lah. Iya, di pikiran gua anjir banget udah gua bilang. Epic banget. Terus lebihnya ya paling badai-badai yang namanya ruang terbuka kayak savana gimana sih, kayak badai nggak ada pohon-pohonan begini ya langsung gua tuh ya panik sedih. Kadang-kadang tetap gua masih ada paniknya gitu, mah. Dikata panik kayak ya namanya siang panas tiba-tiba malamnya cuman 15 sampai 10 derajat ya, gue masih kadang-kadang masih suka panik sendiri sih kadang-kadang kayak gitu sih lebihnya. Selebihnya ya kalau misalkan persiapannya kita matang ya Itu makanya wah, itu aman. harus Iya. sebagai ilmu dulu ya kan. Nah, Ilmu itu. dulu kan, makanya kalau situasi apapun Aman ya lu sih. udah aman aja. Aman. Kira-kira ke depan ada event nggak nih? Boleh lah kita diajak. Boleh nanti gue kabarin lagi lah buat event-event segala macam. Mungkin emang daerah Bogor biasanya paling dekatnya ya. Gue nggak tahu nih, akhir tahun kayak gini biasanya event Jawa Barat itu biasanya di Papandayan itu biasanya event kayak orang-orang Jabar ataupun Pulau Jawa lah gitu pada ngumpul. Tapi kan nggak tahu deh tahun ini ada apa enggak. Terakhir itu 2019 kayaknya terakhir.
2019 terakhir itu pesertanya budak 150-an kayak 2019. Sekarang 2020 kan udah Covid ya? Iya, 2020 udah Covid. 19 terakhir seingat gua sih. Wah rame banget tuh, ada yang dari Jawa Timur, bahkan ada yang jauh tuh Sulawesi loh datang. itu lebih berjamaah lagi ya. Wah jauh. Jadi kayak di situ tuh kayak kita bikin forum di sore ataupun kan menjelang malam ya. Sharing-sharing. Oh gue pernah ini lo, gue punya barang ini, coba pegang bahannya. Jadi lu jangan takut lu nggak bisa megang barang mahal ketika lu nggak punya uang gitu, karena ada temen lu yang punya barang mahal dan punya uang, itu rela buat lu belajar. Itu sih lebih akan sharing. Setelah lu tahu, lu ya udah nggak jadi beli, ini udah tahu. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang seperti itu, Sungguh sangat dinantikan sih. Iya lah, event masih itu sih. ajak lah kalau ada event kan. siap Oke. berkabar ya, siap berkabar. Nanti pokoknya kalau ada event kita diajak. Siap. Gue mohon banget aja. Seru ya kayaknya. Iyalah bang, Cuma kita ya rame-rame kan. di banyak sono. sih, banyak banget yang pengen belajar emang. Gue sih pengen Gue sih. pengen sih. Gue pengen. Pengen tahu lebih dalam juga. Tapi gue orangnya gimana ya? Agak kurang gue orangnya. Ya nggak apa-apa, namanya belajar kan kita bareng-bareng gitu kan. Seru aja, Kalau lu seru tutorial dulu tuh men di belakang tanah merah rumah Viking. Waduh. Oke. Oke, siap. Paling gitu doang sih. Itu ya secara singkatnya penjelasan mengenai Nah, ultralight hiking. Biar lebih jelas sih sebenarnya sih praktek sih. Oh. Ini sih praktek Pembelajaran. biar kita tahu ya kan. Yang pastinya kalau teman-teman semua pengen pada ikutan, pengen pada lebih tahu, bisa gabung sama forumnya Ija. Iya, Dia apa nama cari forum? aja di Facebook Indonesian Ultralight Oh. Indonesian Ultralight Ultralight. Backpacking. Backpacking. Iya. Boleh tuh dicatat. Cari ya, coba cari, belajar gabung. Sobat Bujang Rimba yang ingin mengikuti jejak Mas Hendra bisa di follow tadi fanpage-nya di Facebook. Nah, di situ banyak banget Belajar ya? senior yang baik-baik katanya. Kalau mau lebih dalam lagi ya, nomornya. Iya. Boleh Jangan buat belajar pinjol. secara dulu. Nomor jangan dibuat pinjol. boleh. Oke lah, Oke. paling ya sekiranya sesingkat itu pun udah cukup buat kita ngerti ya. Iya. Yang jelas sih sebenarnya sih praktek. Iya. Berhubung ini kita keterbatasan waktu event ya mungkin belum bisa atau Iya. tapi kalau yang penting kita udah tahu pandangan awalnya pun udah cukup bro. Siap. Nah, coba sepatah dua patah kata untuk sobat Rimba, Bujang Rimba. Iyalah, boleh Rimba nih. Adventure, biar 3 kata agar lah. motivasi. Paling buat sobat-sobat apa namanya? Eagle, Bujang Rimba. Bujang Rimba ya. Jangan berhenti belajar sih buat nemuin sebuah revolusi ataupun perkembangan baru di dunia manapun itu, entah dunia apapun, entah outdoor ataupun segala macam yang kalian suka, ya jangan pernah kalian berhenti ataupun merasa bosan. Persis. Oke. Oke, keren banget. Motivasinya sangat bagus. Don't stop to study dari Mas Inja. Artinya cari di kamus bahasa Sunda. Iya. Oke. Capek banget. Mungkin untuk saat ini Eagle Talk-nya cukup sampai di sini. Dinantikan kedepannya lagi entah dengan narasumber yang lebih inspiratif lagi. Asik. Semoga ditunggu saja konten selanjutnya di Eagle Talk dan Eagle selanjutnya. Gak bosan-bosannya kami ucapkan terima kasih kepada para subscriber dan para viewers yang telah menonton kami dan urusannya. Ya Mas Afif bisa. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you on the next video. Dan salam Terakhir, salam Bujang Rimba. Salam Bujang Rimba.